Mastery Learning Theory. Mastery Learning Theory atau disebut belajar tuntas dikemukakan pertama kali oleh John B. Carr dan Benjamin Samuel Bloom. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat. Dengan kontribusi utamanya adalah dalam penyusunan taksonomi, tujuan pendidikan, dan buatan teori belajar tuntas. Belajar tuntas adalah proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Kata Bloom, kita perlu lebih jelas tentang apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu, sehingga kita tidak terlalu dibingungkan oleh keduanya. Kalau aku boleh memiliki satu harapan untuk pendidikan, itu adalah penataan yang sistematis terhadap pengetahuan dasar kita, sehingga apa yang kita anggap kebenaran bisa dijalankan. Sementara apa yang sifatnya takhayul, iseng, dan mitos dipandang sebagaimana adanya dan hanya digunakan saat tidak ada lagi yang mendukung kita dalam frustasi dan putus asa. Baik, selanjutnya tahap model pembelajaran belajar tuntas. Yang pertama adalah orientasi. Pada tahap ini dilakukan penetapan suatu kerangka isi pembelajaran. Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran, tugas-tugas yang akan dikerjakan, dan mengembangkan tanggung jawab siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah tahap penyajian. Pada tahap ini, guru menjelaskan konsep-konsep atau keterampilan baru disertai dengan contoh-contoh. Jika yang diajarkan adalah konsep baru, maka penting untuk mengajak siswa mendiskusikan karakteristik, konsep, definisi, serta konsep. Jika yang diajarkan berupa keterampilan baru, maka penting untuk mengajar siswa mengidentifikasi langkah-langkah kerja, keterampilan, dan berikan contoh untuk setiap langkah-langkah keterampilan yang diajarkan. Baik, selanjutnya adalah tahap latihan terstruktur. Pada tahap ini, guru memberi siswa contoh praktik penyelesaian masalah atau tugas. Dalam tahap ini, siswa perlu diberi beberapa pertanyaan, kemudian guru memberi balikan atas jawaban siswa. Selanjutnya adalah latihan terbimbing. Nah, pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada siswa untuk latihan menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi masih di bawah bimbingan dalam menyelesaikannya. Melalui kegiatan terbimbing ini memungkinkan guru untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan sejumlah tugas dan melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi, peran guru dalam tahap ini adalah memantau kegiatan siswa dan memberi umpan balik yang bersifat korektif jika diperlukan. Terakhir adalah latihan mandiri. Tahap ini adalah inti dari strategi ini. Latihan mandiri dilakukan apabila siswa telah mencapai skor unjuk kerja antara 85% sampai 90% dalam tahap latihan terbimbing. Tujuan latihan terbimbing adalah memperkokoh bahan ajar yang baru dipelajari, memastikan daya ingat, serta meningkatkan kelancaran siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam tahap ini, siswa menyelesaikan tugas tanpa bimbingan ataupun berupa pekerjaan rumah. Adapun peran guru pada tahap ini adalah memberi nilai hasil kerja siswa setelah selesai mengerjakan tugas secara tuntas. Guru perlu memberikan umpan balik kembali jika siswa masih ada kesalahan dalam pengerjaannya. Baik, selanjutnya adalah model belajar tuntas menurut Benjamin S. Bloom. Yang pertama adalah mata pelajaran dipecah-pecah ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil dan setiap unit ditentukan, yang ketuntasannya sangat penting untuk menuntaskan tujuan utamanya. Yang kedua, guru mengajarkan setiap unit menggunakan metode belajar kelompok, tetapi tidak dengan prosedur umpan balik atau koreksi sederhana, untuk meyakinkan bahwa pengajaran setiap unit itu berkualitas optimal. Yang ketiga adalah memberikan tes sumatif untuk mengecek ketuntasan belajar siswa bagi seluruh mata pelajaran. Nah, yang terakhir, yang keempat, materi penghubung tambahan kemudian diberikan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar pada unit itu sekaligus pengajaran kelompok dilanjutkan. Baik, saya Heran Rajis, pemateri 2 akan
akan menjelaskan tentang ciri-ciri teori mastery learning atau belajar tuntas. Nah, teori mastery learning menekankan bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap materi, asalkan mereka diberi waktu dan dukungan yang cukup. Dan di dalam teori ini juga terdapat ciri-ciri belajar mengajar dengan prinsip belajar tuntas atau teori mastery learning. Di antaranya, yang pertama yaitu pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Ini berarti bahwa tujuan dari strategi belajar mengajar adalah agar hampir semua siswa atau semua siswa dapat mencapai tingkat penguasaan tujuan pendidikan. Jadi, baik cara belajar, mengajar, maupun alat evaluasi yang digunakan untuk mengatur keberhasilan siswa harus berhubungan erat dengan tujuan-tujuan pendidikan yang akan dicapai. Lalu yang kedua, ada memperhatikan perbedaan individu. Siswa dalam hal menerima rangsangan dari luar dan dari dalam dirinya serta laju belajarnya. Dalam hal ini mengembangkan proses belajar mengajar hendaknya dapat disesuaikan dengan sensitivitas indera siswa. Jadi, belajar mengajar yang hanya menggunakan satu metode dan satu macam media tidak akan dapat memberikan hasil yang diharapkan. Sebaliknya, cara mengajar yang menggunakan multimetode dan multimedia akan sangat menghasilkan proses belajar yang bermutu dan relevan. Lalu yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan secara kontinu dan didasarkan atas kriteria. Evaluasi juga dilakukan secara kontinu atau continue evaluation. Ini diperlukan agar guru dapat menerima umpan balik yang cepat, segera, sering, dan sistematis. Jadi evaluasi dilakukan pada awal, selama, dan pada akhir proses belajar mengajar berlangsung. Evaluasi berdasarkan kriteria mengenal dua macam bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Lalu ada prosedur belajar tuntas. Nah, model belajar tuntas tersebut dikembangkan lagi oleh Benjamin S. Bloom menjadi pola atau prosedur mengajar yang dapat diterapkan dalam memberikan pengajaran kepada satuan kelas atau secara operasional. Guru mengambil langkah-langkah, di antaranya yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, ada penjabarkan materi pelajaran atas jumlah unit belajar yang dirangkaikan yang masing-masing dapat menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Lalu yang ketiga, ada memberikan pelajaran klasik sesuai dengan unit belajar yang sedang dipelajari. Lalu ada memberikan tes kepada siswa pada akhir masing-masing unit belajar untuk mengecek kemajuan masing-masing siswa dalam mengelola materi belajar. Tes itu bersifat formatif, yaitu bertujuan mengetahui sampai berapa jauh siswa berhasil dalam mengelola materi belajar. Lalu ada dalam testing formatif ini diterapkan norma yang tetap dan pasti. Misal minimal 85% dari jumlah pertanyaan tes itu harus dijawab betul supaya siswa dinyatakan berhasil atau telah menguasai tujuan pembelajaran khusus. Lalu yang kelima, ada siswa yang belum mencapai tingkat penguasaan yang dituntut perlu diberikan pertolongan khusus. Misalnya, bantuan dari seorang teman yang bertindak sebagai tutor, mendapatkan pengajaran dalam kelompok kecil, disuruh mempelajari buku pelajaran yang lain, mengambil unit pelajaran yang telah diprogramkan, dan sebagainya. Lalu yang keenam, ada setelah semua siswa, paling sedikit hampir semua siswa mencapai tingkat penguasaan pada unit pembelajaran bersangkutan, barulah guru mulai mengajarkan unit belajar berikutnya. Lalu yang ketujuh yaitu unit belajar pelajaran berikutnya juga diajarkan secara kelompok dan diakhiri dengan memberikan tes formatif bagi unit belajar bersangkutan.
Lalu yang kedelapan adalah setelah siswa paling sedikit kebanyakannya mencapai tingkat keberhasilan yang dituntut. Lalu yang kesembilan, prosedur yang sama diikuti pula dalam mengajarkan unit-unit belajar lain sampai seluruh rangkaian selesai. Lalu yang ke-10 adalah setelah seluruh rangkaian unit belajar selesai, siswa mengerjakan tes yang mencakup seluruh rangkaian seri unit pelajaran. Nah, itu adalah prosedur belajar tuntas. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mastery learning atau belajar tuntas. Yang model pembelajaran mastery learning memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, strategi ini sejalan dengan pandangan psikologi. Belajar modern dan berpegang pada prinsip perbedaan individual belajar kelompok. Lalu yang kedua adalah strategi ini memungkinkan peserta didik belajar lebih aktif sebagaimana disarankan dalam konsep CBSA yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri. Lalu yang ketiga ada dalam strategi ini pendidik dan peserta didik diminta bekerja sama secara partisipatif dan persuasif, baik dalam proses belajar maupun dalam proses bimbingan terhadap peserta didik lainnya. Lalu yang keempat adalah strategi ini berorientasi kepada meningkatkan produktivitas hasil belajar, yakni peserta didik yang menguasai bahan pelajaran serta tuntas, menyeluruh, dan utuh. Lalu yang kelima ada pada hakikatnya, strategi ini tidak mengenal peserta didik yang gagal belajar atau tidak naik kelas karena peserta didik yang ternyata mendapat hasil yang kurang memuaskan atau masih di bawah target hasil yang diharapkan, terus-menerus dibantu oleh rekannya atau oleh pendidik atau guru. Lalu yang keenam ada penilaian yang dilakukan terhadap kemajuan belajar peserta didik mengandung unsur objektivitas yang tinggi sebagai penilaian, dilakukan oleh pendidik, rekan sekelas, dan oleh diri sendiri, dan berlangsung secara berlanjut serta berdasarkan ukuran keberhasilan standar perilaku yang jelas dan spesifik. Lalu yang ketujuh ada pengajaran tuntas berdasarkan suatu perencanaan yang sistemik yang memiliki derajat koherensi yang tinggi dengan garis-garis besar program pengajaran bidang studi. Lalu yang kedelapan ada strategi ini menyediakan waktu belajar yang cukup sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik, sehingga memungkinkan mereka belajar secara lebih leluasa. Lalu yang kesembilan adalah strategi ini mengaktifkan pendidik sebagai suatu regu yang harus bekerja sama secara efektif sehingga kelangsungan proses belajar peserta didik dapat terjamin dan berhasil optimal. Lalu yang ke-10 ada strategi belajar tuntas berusaha mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada strategi belajar mengajar lainnya yang berdasarkan pendekatan kelas saja atau individualisasi saja. Lalu ada juga kelemahan dari model pembelajaran machine learning atau belajar tuntas. Yang pertama yaitu pendidik umumnya masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan machine learning belajar tuntas karena harus dibuat untuk jangka 1 semester. Di samping penyusunan satuan-satuan pembelajaran yang lengkap dan menyeluruh. Lalu yang kedua adalah strategi ini sulit melaksanakannya karena melibatkan berbagai kegiatan yang berarti menuntut macam-macam kemampuan yang memadai. Lalu yang ketiga, pendidik-pendidik yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama akan mengalami hambatan untuk menyelenggarakan strategi ini yang relatif lebih sulit dan masih baru. Lalu yang keempat adalah strategi ini sudah tentu meminta berbagai fasilitas, perlengkapan, alat, dana, dan waktu yang cukup besar. Sedangkan sekolah-sekolah kita pada umumnya masih langka dalam segi sumber-sumber teknis seperti yang diharapkan. Lalu yang kelima, untuk melaksanakan strategi ini
yang mengacu kepada penguasaan materi belajar secara tuntas, pada gilirannya menuntut para pendidik agar menguasai materi tersebut secara lebih luas, menyeluruh, dan lebih lengkap. Hal itu menuntut para pendidik agar lebih banyak dan menggunakan sumber-sumber yang lebih luas. Demikian pemaparan materi dari saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lalah Laila. Saya akan menyampaikan tentang teori multiple intelligence, di mana multiple intelligence ini dikembangkan oleh Howard Gardner pada tahun 1971. Nah, apa itu multi-intelligent? Multi-intelligent bisa dikatakan juga sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Nah, definisi kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di mana menurut beliau kecerdasan itu ada 9. Apa sajakah kecerdasan itu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik, di mana orang yang mempunyai kecerdasan linguistik ini dia pandai berbicara, bahkan dia dapat menguasai beberapa bahasa. Dia pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan sesuatu dengan cara berbicara. Yang mempunyai kecerdasan linguistik ini atau verbal ini, dia juga suka membaca, suka menulis gitu. Yang kedua adalah kecerdasan logis atau matematis, di mana kecerdasan logis ini kita bisa lihat tandanya adalah orang itu suka dengan angka-angka, suka dengan hal-hal yang logis. Terus dia juga suka mempertanyakan kenapa sih ini begini, kenapa sih itu begitu gitu kan. Yang mempunyai kecerdasan logis dan matematis juga bisa kita lihat dengan dia suka berhitung, suka menghitung gitu. Itu. Selanjutnya adalah kecerdasan visual atau spasial. Kita lihat di sini ya, namanya juga visual, berarti dia suka dengan gambar-gambar. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan visual ini dia suka sekali dengan gambar-gambar. Dia suka belajar dengan visual, dengan gambar atau dengan film seperti itu. Jadi ketika ada pembelajaran yang menggunakan visual, dia akan lebih cepat menyerap informasinya. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kita bisa lihat kecerdasan musikal itu dari orang yang suka bermain musik, suka menyanyi, atau bahkan orang yang mempunyai kecerdasan musikal itu dia mendapatkan ilmunya itu cepat dari musik. Misalnya contoh, dia belajar bahasa Inggris dengan cara bernyanyi bahasa Inggris atau bernyanyi dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus informasi-informasi yang didapat juga bisa dia dapatkan dari lagu-lagu. Nah, selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik. Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik ini dia lebih suka olahraga, terus dia lebih suka menggunakan tangannya, menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Pokoknya segala sesuatu yang menggunakan anggota tubuh atau menggunakan fisik. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal atau kita bisa juga sebut kecerdasan sosial. Orang yang mempunyai kecerdasan ini, dia itu lebih suka bersosialisasi, dia lebih suka berhadapan dengan orang banyak. Orang yang mempunyai kecerdasan ini juga, dia pandai bernegosiasi, pandai menyampaikan kata-kata, pandai bergaul gitu. Yang tadi kan kecerdasan interpersonal, sekarang kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal, orang ini dia lebih memahami diri sendiri. Dia itu tahu apa kekurangan dirinya dan apa kelebihan dirinya, dan dia itu lebih suka berpikir kritis gitu.
Dia tahu batasan-batasan dirinya, dia tahu kemampuan dirinya. Jadi, orang yang mempunyai kecerdasan ini, dia lebih memahami dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang kedelapan, adalah kemampuan atau kecerdasan naturalis, atau bisa disebut juga kecerdasan natural, kecerdasan alami. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan ini dia cenderung atau suka dengan hewan, suka dengan tanaman, suka dengan alam. Dia suka menonton film, baik itu flora dan fauna. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan natural ini dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Dan selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Orang yang mempunyai kecerdasan ini, dia tahu keberadaan dirinya sendiri. Jadi dia tahu bahwa dia itu berada di dunia itu hanya sementara. Jadi orang yang mempunyai kecerdasan eksistensial itu adalah orang-orang yang lebih ke agama gitu, lebih ke agama. Orang yang mempunyai kecerdasan ini juga dia sering mempertimbangkan apakah yang saya lakukan itu benar. Jadi selalu berhubungan dengan agama, dengan moral, seperti itu. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kecerdasan eksistensial. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.